Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merawat Auranti PO. Apa itu PO? Apa bos? Partai orang Yang benar. pre-order. Betul. Nah, untuk konten kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara merawat Auranti PO ala Kamar Sato tentunya ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu dapat notifikasi ketika kita melakukan update. Dan ketika kalian subscribe, maka pahala kalian itu akan berlipat ganda dan akan membuat kami lebih semangat. Amin. Oke, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung ke videonya boy. Gaskeun. Oke, jadi kita lanjut saja. Bagaimana sih cara merawat Auranti PO itu? Sebelum kita merawat, mungkin kita akan memilih dulu ya untuk bahan perawatan kita itu ikan yang seperti apa. Jadi untuk memilih Auranti PO itu, sepengalaman kami dan yang kami tahu itu, alangkah baiknya kan kalau ikan PO itu bukan kebanyakan, tapi setiap kita membeli ikan PO itu pasti ikannya masih di dalam plastik ya. Nah, gimana sih cara memilih ikan PO yang baik itu? Tips dari kami, apabila kalian mau membeli ikan PO, itu kalian pilih dulu ikan yang paling sehat, ikan yang paling sempurna. Dalam artian kan kalau untuk ikan PO itu kebanyakan ada yang sirip rusak, bahkan ada yang sudah berjamur dari plastiknya itu, dan ada juga yang lemes. Nah, untuk memilih ikan PO itu, menurut kami dan pengalaman kami, kita pilih ikan yang pertama itu lihat dari dorsal, anal, dan ekor dulu ya. Itu tuh kalian bisa memilih ikan yang gondrong. Gondrong itu ya kalian tahu sendirilah, untuk ukuran badan dan dorsal itu 1:1 atau 1:1,5. Langkah kedua itu kalian lihat dengan detail apakah Auranti itu mempunyai jamur atau tidak. Sebaiknya kalian cek lebih detail itu. Wah, harus teliti ya. Lihat dulu itu dari awal mulut sampai ke ekor itu kalian teliti aja, lihat ada jamur atau tidak. Sebaiknya kalian memilih yang tidak ada jamur. Nah, itu untuk langkah kedua. Yang ketiga itu, ketika kalian angkat plastik, biasanya ikan yang sehat itu cenderung akan beringas. Kalau beringas tuh beringas ya, memberontak gitu. Kalau yang sehat itu biasanya cenderung akan memberontak, lincah lah ya. Kalau yang lemes itu biasanya posisi ikan mengambang di atas, dan ketika kita sedikit usik dia tuh ya pasrah aja gitu. Nah, itu untuk langkah memilihnya. Jadi kalian harus memilih ikan yang sehat. Sehat dalam artian sudah saya jelaskan seperti apa. Lanjut lagi untuk cara ngekipnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, dan yang sudah kami praktekkan dan alhamdulillah sudah ya terbukti bukan 1-2 ikan ya. Itu biasanya kami melakukan 2 tipe karantina. Yang pertama itu kita biasakan karantina di styrofoam. Itu kalau misalkan kalian nggak ada styrofoam, kalian juga bisa menggunakan tank. Nah, untuk di styrofoam sendiri, itu styrofoamnya kami biasanya sediakan air di styrofoam, lalu kami campur garam ikan sedikit, dan kalau misalkan ada akriplavin, ya kalian kasih akriplavin. Kalau tidak ada, ya bisa menggunakan air ketapang. Tapi kalau untuk air ketapang itu untuk ikan PO, menurut saya pribadi itu sangat penting ya, karena itu gunanya untuk menstabilkan pH air. Dan untuk akriplavin sendiri, itu menurut kami itu sangat bagus juga. Karena apa? Karena akriplavin itu bisa menyembuhkan jamur.
Siapa yang tahu ya, ketika kita lihat di plastik itu ikan sehat, dan ketika datang ke rumah kita ternyata ada jamur. Itu udah, kalau untuk ikan PO, jamur itu merupakan hal yang sangat wajar, dan bahkan ketika kami keep ikan PO itu selalu ada jamur ya. Entah kenapa ketika kita pilih itu nggak ada, tapi ketika kita rawat itu tiba-tiba ada. Nah, untuk prosesnya sendiri, kalau misalkan untuk di styrofoam, kalian bisa masukkan ke styrofoam, dan kalian juga bisa mencoba memberi makannya dengan cacing atau dengan makanan hidup lainnya. Dan jangan lupa styrofoamnya ditutup. Itu urusan dimakan atau tidaknya ya kita masukin dulu aja. Biasanya kalau nanti awal datang itu nggak langsung makan, tapi ketika dia merasa tenang dia akan makan. Nah, untuk proses yang kedua, kalau misalkan nggak ada styrofoam, kalian bisa gunakan akuarium dengan catatan airnya pendek, jangan dulu memakai substrat, dan kalian gunakan daun ketapang dan akriplavin dan garam ikan juga. Sedikit aja garam ikannya, jangan banyak-banyak. Setelah itu untuk prosesnya itu biasanya kita karantina kurang lebih 4-1 minggu untuk mensiasati gimana ya, takutnya masih ada jamur ya. Sekalian kita juga pengobatan, kan kalau misalkan di tank atau di styrofoam itu terlihat lah ketika 2-3 hari itu jamur muncul atau enggak. Syukur-syukur kalau kalian ikan-ikan yang kalian beli itu tidak ada kendala ya, tidak ada jamur. Nah, langkah selanjutnya kalian udah bisa nih, kalau misalkan di styrofoam atau di tank yang kita beri air sedikit itu udah, ikannya udah aman gitu, kalian bisa, kalau yang di styrofoam bisa dipindahkan ke tank. Nah, dari situ kalau misalkan yang di styrofoam ke tank, kalian biasakan airnya jangan terlalu banyak dulu, dan usahakan airnya itu air endapan. Misalkan mau digunakan hari ini, nah kalian persiapkan airnya di hari kemarin. Setelah itu ikannya kalian masukkan, dan saran dari saya jangan dulu menggunakan lampu kalau yang dari styrofoam ke tank ya. Gunakan juga air ketapang tetap, karena daun ketapang itu fungsinya untuk menstabilkan pH air. Setelah itu kalian bisa mencoba memberi makannya lagi. Apabila ikan kalian itu lancar makan, ya udah nggak ada kendala, itu kalian bisa mencoba ke treatment puasa dulu. Puasanya biasanya dilakukan 3-4 hari kalau kita ya. Nah, itu ketika ikan sudah bisa berpuasa dan bisa makan lancar, ikan lalu dipuasakan. Dan setelah itu kita lihat posisi ikan, apakah masih mager atau mojok, atau ikan mulai aktif. Biasanya ikan itu ketika dia lapar, instingnya akan keluar dan membuat ikan itu menjadi aktif ya. Setelah itu, nah langkah selanjutnya, kalau misalkan ikan udah mau aktif, kalian bisa menggoda ikan itu dengan kaca yang pertama. Sebelumnya kan kalau misalkan kalian ingin memberi makan, kalian bisa coba goda-goda ikannya dengan makanan ya. Misalkan seperti ini, kita goda sampai ikan benar-benar ngejar. Biasanya kalau ikan yang adaptasinya bagus itu ketika kita sudah beri makan dan kita puasakan, dan ketika kita akan memberi makannya lagi, ikan itu akan bahasa ini seserbetan ya, seserbetan mengejar makanannya. Nah, setelah ikannya seserbetan, bahasa Indonesianya ketar-ketir, melesat mengejar makan itu. Nah, kalian di situ, momen kalian itu bisa menggunakan kaca untuk menggoda ikan agar flaring ya. Nah, setelah itu baru kalian dari proses setelah dia mau flaring kaca, itu juga kalian bisa coba dengan tangan. Nah, misalkan seperti ini nih, saya contohkan. Misal nih, ini kaca. Kalau untuk ikan baru ya, kita beri kaca dulu supaya ikannya mau flaring ke kaca sampai dia mau terus. Nah, kalau dia udah mulai ngotot, kita coba ganti dengan tangan. Dan begitu seterusnya untuk ikan yang PO ya.
sampai tahap seperti itu kan air masih pendek nih posisinya ya. Kita bisa mencoba menambahkan air, tapi tidak langsung penuh seperti ini. Karena yang ditakutkan itu ikan terkena pH shock. Apa itu pH shock? Shock terhadap pH. Nah, betul. Jadi posisi ikan itu deg-degan atau ngajoak, meledak ketika dia terkena air yang tiba-tiba langsung banyak gitu kan, nggak biasa gitu. Nah, contohnya bisa seperti ini kalau misalkan ikan terkena pH shock itu Nah, ngehulang. ini baru pindah nih. Baru ganti air. Biasanya ngehulang seperti ini nih. Ruas aja gitu. Bahasa Jermannya ini apa coba? Tenggar kalonge. Tuh. Nah, seperti Tuh, itu ya. biasanya. Mematung. Cuman kalau untuk ikan ini pribadi sih ya kita udah biasa gitu. Karena emang ikan ini ikan yang udah lama kita rawat. Kalau yang ini yang atas. Jadi kalau misalkan dia udah ngahulang juga tenang aja ya. Nggak lama juga dia mau lagi Masuk juga marah-marah. pulih lah. Ya ini namanya si Dinda ini. Soalnya kalau misalkan dia udah matanya merah, kita harus nyanyi Dinda jangan marah, marah. Tit. Nah, seperti itulah kira-kira. Lanjut ke topik. Ketika ikan sudah mau flaring dan kita mulai menambahkan air ya, terus misalkan hari pertama kita tambah sekitar segini. Besoknya kita tambah lagi segini. Kalau misalkan ikan masih aman, tambah lagi segini dan sampai dengan posisi penuh. Nah, ini juga ikan masih sedikit adaptasi karena ini ikannya baru ganti air juga. Airnya masih berkabut ya. Ganti air, ganti tank. Iya, ganti semua lah. Ganti posisi intinya. Iya. Begitulah kira-kira untuk penanganan ikan peo itu sebenarnya simple-simple, susah gampang ya. Yang penting itu kita yakin kita bisa, insya Allah ikan itu akan selamat dan menjadi ikan yang keren gitu. Nah, kalau misalkan udah lepas dari semuanya ya, di dalam artian ikan udah single tank posisinya, ikan udah settle, ikan udah mau diapa-apain, udah mau flaring, udah keren lah istilahnya. Nah, kalian bisa mencoba ke treatment. Untuk treatmentnya itu ada di konten-konten kami yang sebelum ini. Mau treatment mangap ada. Treatment warna Ada. Treatment gondrong Ada. Nah, kalian bisa lihat aja lah itu untuk treatmentnya. Paling untuk penanganan ikan PO secara garis besar cukup ya bos ya. Seperti itulah. Cukup Sangat cukup. Kalau misalkan ada apa-apa bisa ditanyakan aja, bisa melalui komentar, bisa melalui DM. Kalau kita sih selalu lewat mana aja, insya Allah selama kita tahu akan kita jawab. Lewat WA juga banyak. Boleh, pokoknya boleh. ya kita saling berbagi lah. Kalian tahu informasi, kami akan menanyakan. Apabila kami yang tahu, kalian bertanya, akan kami jawab. Seperti itulah. Barangkali ada kata-kata saya yang salah atau beda dengan yang lain, saya minta maaf karena ini cara kita gitu. Nah, untuk kalian yang mau menambahkan atau ada cara lain, bisa kalian komentar ya. Untuk penanganan ikan PO-nya, yang paling penting kalian jangan lupa subscribe, comment, and like, serta jangan lupa share ke seluruh dunia bahwa kami itu ada. Betul. Pokoknya tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Bedeh.